Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kepercayaan yang hidup, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ciptakanlah hati yang bersih di dalam diri kami, dan kiranya Engkau senantiasa memperbaharui hati kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami bersukacita, mengingat bahwa dosa kami telah diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 tambah 3, ya Tuhan bimbing aku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-19 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 16, Bapak Ibu membaca ayat 17, demikian. Ayat 20 kita akan bersama-sama. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Bersama-sama, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1 dan 2 dengan lembut Tuhanku. Mencari
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita datang merendahkan diri, mengakui semua dosa pelanggaran yang kita lakukan. Berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 3 dan 4, Yesus segala-galanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Marilah kita sama-sama memohon ketuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan yang pertama-tama kami mohon maaf kepada adik-adik kami yang di luar karena tidak mendapat kursi, dan supaya tetap bersabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini, konteks ini adalah surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang dikasihani oleh Paulus sendiri, surat pribadi, dan pada waktu ini Paulus berada dalam penjara. Dan sebelum kita bercerita tentang Timotius, kita bercerita dulu tentang Paulus. Paulus adalah satu-satunya rasul antar lintas budaya, peradaban, agama, dan bahasa, meliputi 3 kota metropolitan, Korintus, Roma, dan Efesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan Paulus adalah rasul yang kaya akan doktrin, kaya akan strategi, kaya akan pendekatan, dan kaya akan doktrin. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa mengimbangi soal kehebatan daripada Rasul Paulus. Kita sudah berbicara tentang pendekatan strategi dan doktrinnya. Karena pada satu ketika Paulus berbicara, pada waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Tidak ada orang pada waktu dia lemah
disitulah dia kuat. Tapi banyak orang pada waktu kuat, disitulah dia lemah karena jatuh, karena godaan dan tantangan. Tapi Paulus pada waktu dia lemah, disitulah dia kuat. Dan pada satu ketika dia berbicara tentang kekurangan, tapi dia berkata, kalaupun dia kekurangan, tapi dia dicukupkan oleh Tuhan, bahkan melebihi takaran ukuran yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa kehebatan daripada Rasul Paulus dalam soal pendekatan di jemaat Korintus, karena terlalu banyak ajaran-ajaran yang mengganggu kebenaran firman Tuhan yang menyangkut perkawinan pada waktu itu. Dan dia berkata, tergantung kepada kamu. Jikalau kamu memandang itu benar, memandang itu baik, lakukan. Tapi kalau tidak baik, jangan dilakukan. Seolah-olah dia tidak punya ketegasan, yang walaupun pada akhirnya menyangkut hidupnya, dia berbicara, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah merupakan keuntungan. Dan satu-satunya rasul yang menekankan etika kebebasan, dia berbicara dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatunya bisa dilakukan, tetapi apakah itu mendidik dan membangun dan berguna berfaedah? Jikalau membangun silakan dilakukan, dan kalau tidak membangun jangan dilakukan. Dan kalau itu bermanfaat dan mendidik silakan dilakukan, tapi kalau tidak mendidik jangan dilakukan. Dan dia terlalu banyak mengalami pergumulan penderitaan akibat daripada pemberitaan firman. Dan konteks ini berbicara pada waktu Rasul Paulus menghadapi hukuman pengadilan yang tidak begitu baik dan tidak menguntungkan pada waktu itu. Dan dia berkata, pada saat ini seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar untuk saya, maka ditekankanlah kepada Timoteus sesegera mungkin, jikalau ada waktu, supaya Timoteus menjumpai dia di penjara, supaya pemberitaan firman, pekabaran Injil, misi gereja yang akan tetap berlangsung di kota Efesus akan dilanjutkan oleh Timoteus. Dia berbicara pada saat ini pengadilan yang dia alami dan hukuman yang dia terima yang harus dipikulnya tidak begitu menguntungkan bagi dia. Maka surat ini surat pribadi kepada Timoteus, karena ada misi yang harus diteruskan oleh Timoteus sendiri mengenai jemaat Efesus. Pada waktu itu Efesus pun tidak begitu kondusif karena ada serangan-serangan dan sekaligus ada ajaran-ajaran yang tidak sehat yang dijumpai oleh Timoteus, tapi pekabaran Injil akan tetap berlangsung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengucap syukur kepada keluarga Timoteus, neneknya Luis dan ibunya Unike, karena pengenalan akan Kristus dimulai melalui keluarga daripada Timoteus sendiri. Lalu ada kata-kata di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, hai anakku, jadilah kuat. Kenapa ada kata-kata jadilah kuat Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena permasalahan tentang tugas panggilan begitu berat. Dan kita tahu Timoteus yang begitu muda, tapi soal pimpinan jemaat, kepemimpinan jemaat sudah dipercayakan kepada Timoteus. Dan kalau kita berbicarakan tugas panggilan,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa membela diri kami. Karena apa? Karena kadang-kala soal pribadi yang menyangkut pelayanan firman Tuhan, satu ketika kami ini bisa berubah dari hamba Tuhan menjadi hamba jemaat. Dan tidak ada ukuran yang pas untuk melayani dalam konsep bergereja, konsep melayani, dan sekaligus konsep yang menyangkut persembahan dan penyembahan. Dan pada waktu-waktu orang yang dipanggil Tuhan masih muda, lalu orang akan berkata, kurang pengalaman. Tapi kalau sudah tua, lalu jemaat bisa berkata, sudah ketinggalan zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terlalu banyak persoalan yang dihadapi oleh pemberita firman Tuhan. Jikalau dikatakan untuk membangun, lalu mungkin anggota jemaat berbicara, gak sanggup kami hanya membangun. Tapi kalau tidak ada pembangunan, ini pendeta tidak ada gagasannya, tidak ada idenya. Kalau jemaat ini berkelahi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, didamaikan, lalu orang akan berkata, menyinggung perasaan. Tapi kalau tidak diperbaiki, kita enggak tahu tentang hamba Tuhan ini atau pendeta ini, pengecut, tidak ada satu ketegasan. Jikalau banyak anak pendeta, lalu orang akan ngomong beban untuk jemaat. Tapi kalau tidak ada anaknya, tidak bisa diteladani menurut hukum adat Batak. Lalu kalau ikut istri, ingin menonjolkan diri. Tapi jikalau tidak ikut, tidak mendukung pekerjaan suami. Tapi apapun itu namanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemberitaan firman akan tetap berjalan. Dan itulah kata-kata Rasul Paulus, jangan takut. Kenapa ada kata-kata jangan takut? Karena melihat persoalan yang terjadi. Dan sekaligus dia akan meninggalkan keluarganya. Dan dia masih muda. Tapi pemberitaan firman akan tetap berlangsung. Dan sekaligus ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Supaya dia jangan malu akan Paulus. Dan itulah sebabnya di antara beberapa faktor yang menyebabkan supaya jangan takut. Karena apa? Karena Rasul Paulus terlalu sering keluar masuk penjara karena pemberitaan firman. Ada pada waktu itu kawan daripada Paulus, tapi akhirnya mereka malu dan meninggalkan Paulus. Demas pergi ke Tesalonika meninggalkan Paulus karena ada stigma yang mereka lihat dalam diri Paulus sendiri. Figelus juga meninggalkan dia. Hergemones juga meninggalkan Paulus. Dan Paulus merasa sendiri, tapi sekaligus Paulus berpesan supaya pemberitaan firman itu akan tetap dilanjutkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang kekristenan supaya kita jangan hanya berbicara yang enak-enak atau yang muluk-muluk. Karena biasanya ada teologi sukses sekarang yang selalu mendengung-dengungkan tentang kekristenan, sentuhan, jamahan, pemulihan, kesembuhan, dan berkat-berkat yang lain. Tapi di lain sisi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, soal kekristenan mengikut Tuhan tidak bisa terpisahkan dari penderitaan. Karena siapapun, kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka di sana kita jumpai banyak persoalan, banyak pergumulan. Sekalipun Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan ada orang berkata, jangan minta laut tidak bergelombang,
tapi mintalah kekuatan dari Tuhan bagaimana mengatasi gelombang. Sehingga lambang kekristenan kita sekarang seperti PGI adalah bahtera yang mengarungi lautan. Gelombang tetap ada, tapi panji-panji kekristenan tetap akan dibawa. Sekali lagi kita berbicara, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau kita berbicara mengikut Tuhan, berbicara tentang identitas kekristenan, maka kita juga berbicara tentang permasalahan, pergumulan, kemelut, dan penderitaan. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca Lukas 2 ayat 34. Ini salah satu mendorong kita mengenai identitas Tuhan. Dan Simeon memberkati, katanya bahwa anak ini telah ditentukan menjatuhkan dan membangkitkan bagi kehidupan bangsa Israel dan sekaligus menjadi perbantahan. Kenapa menjadi perbantahan? Karena identitas daripada Yesus sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalaupun ada tokoh-tokoh agama, hanya sebatas tokoh-tokoh agama. Tapi Yesus memiliki semua identitas. Dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah raja, dia adalah juru selamat, dia adalah Allah, dan dia adalah akulah jalan dan kebenaran. Dan tidak ada sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Maka dengan demikian, agama bukan soal ajaran, tapi agama juga menyangkut soal kepastian. Karena kepastian itu dijamin oleh Tuhan, akulah jalan dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi karena ada tugas-tugas tertentu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, maka kata daripada Paulus, ikutlah menderita. Dan sekaligus dia berpesan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan sekaligus seorang petani, sebagaimana petani harus bekerja, maka dengan demikianlah bahwa tugas pelayanan itu terus berlangsung dan dilanjutkan. Dan jikalau ada penderitaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengatakan dan berpesan kepada Timotius, ingatlah akan Tuhan. Supaya Timotius tidak membesar-besarkan masalah yang dihadapi, tapi sedangkan Yesus juga mati, rela disalibkan demi keselamatan kehidupan manusia. Dan jikalau Timotius begitu banyak pergumulan, supaya jangan merujuk-rujuk pergumulan, tapi melihat kasih karunia Tuhan dan dikatakan ingatlah akan Tuhan. Sekali lagi itu begitu penting. Pesan ini membuat semangat kepada Timotius supaya dia memperoleh semangat yang disegarkan, sama seperti olahragawan dengan kekuatan daya saing. Ada daya penarik dan apapun ceritanya harus bertanding untuk memperoleh juara. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tapi yang jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah modal daripada Timotius supaya semangatnya tidak luntur dan lentur, tapi dia memperoleh semangat yang disegarkan. Karena apa? Tuhan telah mati bagi orang banyak, dan itu dipertanyakan kepada kita. Tuhan telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Apalah yang dialami oleh manusia untuk menderita karena Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekaligus Paulus memberi pesan kepada Timotius, ingatlah, benarlah perkataan ini,
Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dan sekaligus, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita menderita karena Tuhan, berarti kita sependeritaan, senasib, dan sepenanggungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan tadi Paulus berbicara, ikutlah menderita. Dalam bahasa Batak, ommahu taun humokopamu, alayahama ditau kamu humokopau. Supaya kita jangan tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Dan kita harus memandang teologi kita yang realistis, jangan muluk-muluk. Kita juga berbicara tentang penderitaan Tuhan demi keselamatan kita. Tapi kita juga harus berbuat dan menderita untuk Tuhan sendiri. Itu pertanda bahwa keselamatan dua-duanya dijamin, jaminan daripada Tuhan dan jaminan daripada kita. Sehingga apapun yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita, semangat kita, iman kita tidak pernah luntur dan lentur, tapi begitu pun banyak tantangan supaya kita bisa melihat kuat kuasa Tuhan yang tetap menyertai kita dan melindungi kita. Percayalah janji Tuhan kepada kita. Apapun itu pergumulan yang kita hadapi, Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah tugas kita. Itulah pengabdian kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya bersinergi di antara pemberitaan firman. Dan Rasul Paulus pernah berbicara, upahku adalah pemberitaan firman. Setiap orang yang disentuh, yang telah menerima berkat karunia Tuhan, bahwa kita setiap orang percaya punya tugas dan punya hutang dalam pemberitaan Tuhan. Dan kalaupun zaman berubah, segala sesuatunya bisa berubah, tapi tugas orang Kristen yang tidak pernah berubah adalah memberitakan firman Tuhan. Karena itu bukan merupakan keuntungan, tapi itu jikalau kita tidak bercerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, tentang pemberitaan firman Tuhan, kita punya hutang yang harus kita bayar dalam pemberitaan firman. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas kita. Dan kita tetap menderita karena Tuhan, dan Tuhan menderita karena kita. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh ramani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali lagi bisa berkisah dalam kasih-Mu melalui firman yang sudah kami dengar, di mana Paulus berbicara kepada Timotius akan tugas panggilan yang dia harus laksanakan supaya Timotius tidak merasa malu memberitakan firman karena ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan telah menderita karena setiap orang percaya, dan mestinya orang percaya pun harus menderita karena keselamatan yang mereka terima. Dan itu pertanda sependeritaan senasib dan sepenanggungan. Izinkan kami Tuhan melangkah ke depan dan berikan kepada kami keyakinan dan keteguhan. Dan biarkan kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak, tapi kami akan tetap melangkah dan iman kami akan tetap berbicara. Kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kebangkitan Tuhan telah merubah hidup kami dari hidup neraka menjadi hidup surgawi, dari perhambaan dimerdekakan sekaligus menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah kami dengar.
Dan kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami sepanjang masa. Dengan melalui kehidupan kami, semakin banyak orang percaya Tuhan adalah juru selamat kami. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh Allah. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita, sekaligus pengucapan syukur adalah yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Salam, Horas.